Salam Ksatria Kris. Nah, hari ini saya bertemu sama sahabat saudara saya, Ji Dewo. Ini saya kebetulan pas ke wilayah Gianyar bertemu sama Aji Dewonya. Ternyata sekarang pegawai bank. Jadi pegawai bank sah. Dulu ikut bersama saya kerja bersama-sama di sebuah perusahaan leasing swasta. Nah, saya nggak banyak yang nggak percaya kalau saya dulu kepala cabang. Dipikir kepala preman saja saya. Padahal saya dulu adalah kepala cabang di daerah Gianyar, saya pernah memegang cabang. Ya benar kan? Nah, ini Ji Dewo berkata jujur. Ji Dewo siapa nama lengkapnya ini? Dewo Nakak Prajaya. Asli mana Ji? Asli Gianyar. Ini ngomong jujur ya, demi besar tadi, demi leluhur, demi kawitan, demi langit cerita. Gimana tentang saya? Ini banyak yang kira tanda kutip baju saya dulu. Gimana cerita saya? Itu Niki sebelumnya yang kembali dulu sebelum terus aku gimana ya? Iya. Niki yang udah lama merinding ya, udah berapa tahun ya ketemu. Terakhir yang tahun 2010 ya, 2010. Beliau dulu sebagai manajer yang selalu tadi dengan beliau ada apa dulu Summit Auto Finance nomor 1 di khususnya Bali karena apa? Karena sistem koneksinya beliau dari segi penjualan termasuk di dealer termasuk juga dalam penagihan yang juga sangat disayangi dulu sama beliau. Berarti dulu waktu ketemu saya posisinya jabatan apa? Dulu waktu nikah posisi kan sebagai manajer collection. Oh, head collection. Oh, maaf saya Manajer bukan manajer collection kan. head collection. Kalau kepala cabang kan saya kepala cabang untuk marketing. Ya saya kepala cabangnya. Kepala cabang. Oh, saya kepala cabangnya. Karena Pak Wendy dulu. ada Pak Wendy yang marketing collection, yaitu zaman saya di UTU. Beliau ini tahu persis. Tidak ada baik apa jahat lah itu. Makhluk yang bukan lebih baik lagi, kita melakukan baik lagi yang pertama kali dulu di Batu sempat juga karena jiwa kemanusiaan dan bersaudara dan dulu pernah ingat dulu waktu yang mau dikeluarkan karena ada satu konsumen satu tempat dagang sate yang di Bandung gitu kan istilahnya dia pada saat itu dikatakan dia mafia leasing dengan data yang akurat benar memang benar asli datanya semua kita sebagai singkat sesuai dengan analisa kita udah masuk sekali cuma ketika 3 bulan kan hilang ingat kita waktu nikah waktu tiap bilang untuk menghadap ini kan 6 unit sekarang itu hilang padahal semua data asli secara dari analisis itu kita udah benar cuma dari pusat kemarin ditekankan agar dia akan dikeluarkan. Cuma dia ikut berterima kasih dan sangat salut sekali dengan Jerome Mangkubimo saat ini yang pada saat itu masih bergelar Pak Is di salah satu teman-teman Oto pasti tahu kayak Timbul terus si Dede sama Mangku yang di Kusiman teman-teman dulu pasti ingat saya diselamatkan oleh beliau. Saya malah lupa kasusnya karena saking banyaknya berbuat untuk kebaikan, karena kalau orang benar wajib saya bela. Ya, benar. Kalau orang tidak salah harus saya bela, walaupun apapun risikonya dengan manajemen waktu itu. Ketika dia benar saya wajib bela. Ini saya cerita jujur ya. Ya. Saya malah lupa, demi Tuhan saya lupa, demi benar-benar saya lupa apa yang saya lakukan. Kalau begini ceritanya saya diselamatkan oleh beliau. Saya dihadapkan dengan tim audit teman. Beliau berargumen mempertahankan anak buahnya, karyawannya karena apa? Karena dari sistem analisa kita itu sudah benar. Cuma dari pusat itu karena adanya kemacetan, overdue, unit nggak ada, itu kan menekankan agar CRO-nya dikeluarkan atau istilahnya di PHK. Tapi beliau waktu zaman itu saya masih panggil dia dengan sebutan Pak Is zaman dulu di Pak Ismail. Di semua dealer utama kita Manis Sejahtera itu yang zaman dulu yang diangkat itu ya dulu beliau akrab panggilannya dengan Pak Is dulu. Nah beliau udah dipertahankan tiap pada saat itu masih punya istri mengandung anak pertama mau dikeluarkan oleh tim audit pusat, beliau menyelamatkan diselamatkan oleh beliau dengan mempertahankan semua data dibedah oleh beliau dari sistem collection, semua data akurat memang asli apa adanya semua asli. Memang karakter nasabahnya yang seperti itu waktu zaman itu
Kalau tidak salah semua final kena waktu itu. Tahun 2010 Nah, 2009. 2009 akhir 2009 Adira kena juga dengan Karena mafia leasing. Nah, itu ada istilah mafia leasing. Jadi, nah ini kisah yang diceritakan saya malah lupa. Itulah bukti katanya istri mengandung. Untung tidak di PHK sehingga bisa dapat pesangon dari perusahaan, bisa dapat biaya melahirkan dari perusahaan. Ditanggung perusahaan untuk melahirkan dan ditanggung biayanya oleh perusahaan. Kalau waktu itu saya PHK mungkin tidak akan dapat tanggungan. Ayo. Sekarang udah Dua sekarang masih menulis. Udah ketiga, harus 4. Saya udah 5, mau ke 6 ya. Kemudian sampai kapanpun memang selalu ingat dengan waktu itu sama beliau Pak Is dengan Pak Wendy. Beliau duet yang sangat akrab sekali. Di semua dealer finance leasing waktu zaman itu pasti tahu. Karena Auto waktu zaman itu masih nomor 1 ratingnya di Bali. Karena kerja keras ya, dan karena kejujuran. Nah, ya, dan kita salut Niko yang salut sama. Kalau saya ada masalah dimanapun saya pasti datang dan untuk membela. Kayak dia turun ke lapangan pun walaupun saya menjabat jabatan sebagai kepala cabang, saya nggak masalah turun untuk membela orang-orang saya ketika mendapatkan masalah di lapangan. Dia pasti benar dan saya pasti bela. Itu ya. Dan saya bergaul dengan siapapun, CMO, merasa office boy pun saya ajak ngopi, ajak untuk. Ada cerita unik dulu sama Timbul sama siapa lagi satu yang ini CMO-nya Dedek yang kecil tuh. Dedek ya. Yang kecil Niko. Nah, di bawah ini kita ngobrol. Nah, itu yang satu lagi jiwa kebersamaannya dengan Jero 65 saat ini. Nah, kita di parkir duduk ngobrol. Pada saat itu beliau ya dikatakan ya cukup punya nama dulu beliau di Denpasar nih. Pada saat itu nggak malu beliau itu ikut duduk di bawah emperan, kita di atas motor, beliau masih megang kopi. Ingat sekali momen itu dengan dia Timbul sama Dedek yang kecil dari sana duduk CMO dulu dengan rumah Bima saat ini. Saya masih ingat penampilan beliau dulu, pakaian putih selalu celana jeans. Nah, dengan Bima setiap model meeting, Senin meeting itu yang bersama selalu yel-yelnya tiang masih ingat Summit Auto Finance Jaya. Itu yel-yel saya. Saya masih ingat juga. Itu yel-yel yang dibuat oleh saya sendiri. Ya. Makanya sadar di balik sangat dengan beliau masih mempunyai satu sisi kemanusiaannya. Sisi dalam artian begini. Apabila saudara semedon tadi, beliau sangat mengayomi. Apapun itu masalah, kalau itu benar, beliau pasti akan memperjuangkan. Walaupun beliau dengan orang yang tidak dikenal, dia ingat ada satu nasabah dulu, memang perawaannya besar menghadap ke beliau takutnya kenapa? Beliau mengatasi masalah itu dengan jiwa musyawarah dan berwibawa, bukan dengan jiwa premanisme. Memang orang namanya itu premanisme. Kalau menurut saya pribadi itu enggak. Karena apa? Saya mendampingi beliau sebagai anak buahnya dulu yang sangat disayang beliau. Itu saya 3 tahun bersama dia. Dia tahu karakter ya. Ya, jadi tahu itulah kisah saya dengan Dewo ya. Terima kasih Ji. Doa saya sukses selalu dan Ji sehat bersama keluarga dan semoga semakin berjaya dalam kehidupan di alam nyata ini. Dikit yang tapi namanya dia nggak nyangka kalau bertemu dengan Jero waktu di sini. Tidak ada kayak saya. Tidak ada. Sumpah. Biaya tidak demi susunan nih. Nah, dia nggak sengaja ketemu nih di pinggir jalan. Tadi, ketemu kita diajak ngobrol sampai ditawarin makan, cuma dia nggak enak. Karena posisi beliau sekarang ada Jero sama aja, kita ada manusia sama. Jadi itulah kisah saya hari ini di Gianyar, agar diketahui bahwa tidak semua orang yang dipikirkan jahat itu orang jahat. Janganlah berpikir jahat, karena itu akan membawa dosa dalam diri kita. Belum tentu orang itu jahat. Mari kita berpikir positif untuk mendapatkan berkah yang kuasa. Sohab, salam Ksatria Kris, menyambut tanpa batas, menyambut tanpa identitas, menyang sampai tuntas. Nah, salam komando. Itu semua.